Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mempelajari tentang hukum pewarisan sifat. Jadi sebelumnya kita harus mengetahui dulu istilah-istilah yang terdapat dalam pewarisan sifat. Yang pertama itu adalah parental atau diberikan simbol huruf P besar. Jadi parental ini artinya adalah induk atau orang tua. Nah, kemudian yang kedua adalah filial. Filial ini diberikan simbol huruf F besar atau F kapital. Jadi filial ini artinya adalah keturunan. Jadi misalnya F1 artinya keturunan ke-1 dan F2 artinya keturunan ke-2. Nah, kemudian yang ketiga adalah fenotip. Jadi fenotip ini adalah karakter atau sifat yang dapat diamati. Misalnya adalah bentuk, ukuran, dan warna. Jadi misalkan kita melihat sebuah bunga tersebut berwarna merah. Jadi dapat dikatakan bahwa fenotip dari bunga tersebut adalah berwarna merah, seperti itu. Nah, kemudian genotip. Genotip ini adalah kebalikannya dari fenotip. Jadi genotip ini adalah susunan genetik yang tidak dapat diamati, sehingga diberikan simbol dengan huruf. Karena dia tidak dapat diamati, sehingga hanya diberikan simbol berupa huruf. Nah, misalkan huruf M besar untuk mengkode mata merah, sedangkan huruf M kecil untuk mengkode mata putih, seperti itu. Selanjutnya adalah persilangan monohibrid. Jadi monohibrid itu artinya mono adalah satu dan hibrid artinya persilangan. Jadi monohibrid itu adalah persilangan dengan satu sifat yang berbeda. Nah, misalkan kita akan mengawinkan atau menyilangkan antara jantan dengan betina dari bunga merah dan bunga putih. Jadi fenotip itu adalah sifat yang dapat diamati. Fenotipnya adalah bunga merah. Jadi bunga merah adalah sebagai jantannya dan bunga putih sebagai betinanya. Kemudian genotip. Genotip ini adalah sifat yang tidak dapat diamati sehingga hanya diberikan simbol berupa huruf. Nah, kita berikan simbol untuk bunga merah adalah M besar, dan simbol untuk bunga putih adalah M kecil. Nah, jadi bunga merah ini merupakan yang memiliki sifat dominan. Dominan artinya memiliki sifat yang kuat dibandingkan bunga putih. Jadi sehingga kita berikan genotipnya untuk bunga merah adalah M besar. Jadi apapun yang bersifat dominan, maka genotipnya adalah M besar, atau bisa huruf lain, misalnya B besar. Nah, kemudian bunga putih ini dia lebih lemah daripada bunga merah, sehingga genotipnya adalah M kecil. Nah, setelah kita kawinkan, maka otomatis akan menghasilkan keturunan pertama atau F1. Jadi cara mengawinkannya itu atau cara menyilangkannya itu kita membuat tabel terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah membuat tabel M besar yang ini untuk genotip bunga merah kita tuliskan di bagian atas M besar. Nah, sedangkan untuk genotip bunga putih kita tuliskan di bagian samping M kecil. Nah, setelah itu kita tulis M besar M kecil atau M besar M kecil. Kemudian lanjut lagi M besar M kecil. Nah, setelah itu kita ke bawah lagi M besar M kecil. Nah, kemudian M besar M kecil. Nah, jadi sehingga hasilnya adalah ada 4 keturunannya.
ada 4 keturunan, yaitu genotifnya adalah M besar dan M kecil. Nah, jadi M besar, M kecil itu adalah jumlahnya 4. M besar, M kecil itu adalah bunga merah. Ingat, kalau genotif itu adalah kode atau huruf. Sedangkan fenotif itu adalah yang dapat diamati. Jadi kita tuliskan untuk genotifnya adalah M besar, M kecil sebanyak 4. Nah, sedangkan fenotifnya adalah bunga merah. Bunga merah jumlahnya juga adalah 4. Nah, kenapa dikatakan bunga merah? Karena di sini hasilnya ada M besar. M besar itu untuk mengkode bunga merah. Sedangkan bunga merah itu adalah bersifat dominan, artinya menutupi, artinya dia yang paling kuat dibandingkan bunga putih. Jadi apapun yang ada hasilnya M besar, maka hasilnya adalah bunga merah. Jadi hasil dari F1 itu atau keturunan pertamanya menghasilkan 4 bunga merah. Jadi semuanya adalah menghasilkan bunga merah seperti itu. Oke, selanjutnya jika F1 kita silangkan dengan sesamanya. Jadi F1 yang seperti kita dapatkan tadi hasilnya itu adalah M besar, M kecil atau bunga merah. Ini yang pertama kita tulis dulu adalah fenotifnya. Adalah parentalnya atau induknya. Jadi induknya itu adalah betina disilangkan atau dikawinkan dengan jantan. Fenotifnya adalah bunga merah. Bunga merah dengan bunga merah. Karena di sini disilangkan dengan sesamanya. Jadi F1 itu adalah bunga merah disilangkan dengan sesamanya atau sesama bunga merah. Nah, genotifnya adalah M besar, M kecil, dan M besar, M kecil. Nah, jadi hasil dari F2-nya itu, hasil dari keturunan keduanya, jadi di sini bukan lagi F1. Ini di sini keturunan kedua atau F2. Nah, sama ini M besar. Kita tuliskan di sini M besar. Nah, di sampingnya kita tuliskan M kecil. Nah, ini lagi M besar. Di bawahnya kita tuliskan M kecil. Nah, kemudian kita silangkan M besar, kita tulis M besar, M besar. Nah, kemudian M kecil, M besar. Jadi kita tuliskan huruf kapital terlebih dahulu. Jadi M besar, M kecil. Nah, selanjutnya M besar, M kecil. M besar, M kecil. Nah, selanjutnya M kecil, N kecil. Oke. Jadi M besar ini dia akan berwarna merah. Oke. Jadi M besar, M kecil dia juga akan berwarna merah karena ada M besarnya. Dan ini sama ya, M besar, M kecil artinya merah. Dan M kecil itu putih. Nah, jadi perbandingan genotifnya, genotif itu adalah huruf. Nih, kita tulis M besar berbanding M besar, M kecil, kemudian berbanding M kecil. Nah, kita hitung berapa M besarnya. M besar itu adalah 1. Nah, M besar M kecil ada 2.
Nah, kita tulis di sini 2. Kemudian M kecil ada 1. Jadi kita tulis 1. Nah, selanjutnya M besar ini adalah merah. Tulis merah. M besar M kecil juga merah, jadi tidak usah ditulis. Kemudian M kecil adalah putih. Nah, jadi ada berapa merah? 1, 2, dan 3. Jadi 3 berbanding 1 putih. Jadi apabila dia disilangkan antara genotifnya M besar M kecil sesama M besar M kecil, ternyata dia akan menghasilkan 1 bunga putih. Nah, jadi perbandingannya 3 berbanding 1. Jadi demikian penjelasan hari ini, semoga dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.